Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin firman Tuhan. Ini ada dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai 27. Yes, seringkali kita tuh yang dikuasai sama amarah kita dikuasai sama rasa kecewa kita dikuasai sama rasa sedih kita. Tapi hari ini firman Tuhan mau ngingetin sama kita bahwa kita lah yang harus menguasai setiap amarah kita. Kita yang harus menguasai setiap rasa kecewa kita. Supaya apa? Kita bisa mengendalikan diri kita. Minta dipimpin sama Roh Kudus. Makanya firman Tuhan juga bilang apa sama kita? Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Seringkali kalau kita dikuasai sama amarah kita tuh rasanya nggak bisa dengar nih apa yang Roh Kudus udah ingetin sama kita. Kita nggak bisa dengar setiap alarm-alarm yang udah Tuhan taruh di hati kita untuk ayo stop, ayo redam amarahmu. Kita tuh nggak bisa dengar. Kenapa? Karena kita tuh lambat untuk mendengar. Tapi kan firman Tuhannya sendiri yang bilang untuk kita cepat mendengar, lambat berkata-kata. Tapi kita tuh seringkali kebalikannya. Kita tuh lambat mendengar, tapi kita maunya ngomong, terus kita maunya marah meluapkan. Kayak rasanya kalau belum diluapin emosi kita belum meluapkan amarah kita, rasanya tuh belum puas teman-teman. Tapi yuk hari ini jadi reminder buat kita sama-sama diingetin sama Tuhan untuk yuk coba calm down. Makanya firman Tuhan juga bilang apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yes, firman Tuhan bilang pertama kuasai diri dulu. Ayo kita kuasai dulu diri kita. Setelah kita mampu menguasai diri kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan jadi tenang. Ketika hati kita udah tenang, udah dipenuhi dengan Roh Kudus, percaya deh, di situ kita bisa berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa sama Tuhan kalau hati kita aja belum tenang? Hati kita aja belum siap nih untuk berdoa. Yuk sama-sama kita jadikan diri kita untuk tenang, kita kuasai diri kita, dan percaya kalau hati kita udah tenang, kita udah mau mendengar nih suara Tuhan, mau mendengarkan suara yang Roh Kudus udah taruh di hati kita, alarm yang udah Tuhan taruh di hati kita. Percaya, kita tuh bisa melakukan semuanya penuh dengan hikmat dari Roh Kudus, hikmat dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kadang itu hikmat yang Tuhan Yesus berikan dengan hikmat dunia itu berbeda teman-teman. Makanya firman Tuhan juga mengajarkan kita tentang hikmat roh, bukan hikmat yang berasal dari dunia ini, tapi hikmat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu seperti dengan kehendaknya Tuhan. Dan bahkan di ayat ke-27 ini firman Tuhan bilang, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yes, ketika kita dikuasai sama amarah kita, ketika kita dikuasai dengan segala kedagingan kita, itu kita akan memberi peluang kepada iblis untuk menyerang kita, masuk untuk mengintimidasi setiap pikiran kita, mengintimidasi setiap pikiran dan hati kita teman-teman. Yuk sama-sama hari kita jadi reminder, diingatkan sama Tuhan untuk ayo kuasai diri kita, jadilah tenang, dan jangan pernah beri kesempatan untuk iblis masuk mengintimidasi setiap pikiran kita. And so, let's kepoin God with Olive. Yuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yuk kuatkan diri kita dan percaya Tuhan Yesus akan terus memberikan kita kemenangan bagi anak-anak, terus mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Bye-bye.